Yo, sambil menunggu. Maaf buat yang masih berpuasa, sebentar lagi kan waktu buka ya. I just wanted to tell you that I received some gifts from Krakatoa. Ini salah satu dari merek coklat yang aku suka. Krakatoa is the best tasting chocolate I have ever tasted. Apa sih kamu? Eat chocolate Krakatoa. Because we're sponsored by them. No, we just really like them. That's what he. they gave some to us. Ambil saya. Ya, mohon maaf buat yang lagi puasa ya. Kalau kayak, what do you call it when you eat into the mic? ASMR. ASMR. Kedengeran nggak? Nggak bisa banyak-banyak. Ya. Tuh ada yang Krakatoa kesukaan anak-anak. So. Okay, enough. Alright, let's just open the show. Hello, selamat sore. Kita ketemu lagi di Sophie Navi Talks. You are loved. Bersama saya Sophie Navita. Golden Milk, apa kabar sih? Kabar baik, Mbak. Masih menunggu di Pepita & Sons. You can order takeaway or we are also on GoFood. Atau mau DM langsung juga bisa ya. As we know, kalau lewat apps gitu suka lebih mahal ya kan sih. Oke. Hari ini saya ditemani coklat-coklat dari Krakatoa, one of my favorite brands. Ini namanya Blinkies. Mereka punya juga yang begini. This one I like this one. Of course, all my favorite stuff. Yang chocolate bark ini juga enak. Dark milk chocolate with baguette. Tuh, gimana coba tuh baguette roti pakai coklat, apa nggak kurang enak nih coklat ya. Terus ada this one is dark chocolate 70%. Kamu bisa pilih, nanti ada yang I think there's 60%, there's 85, and then there's this one of my favorite. Ini aduh, bungkusnya ketutup tapi lucu deh. Ada gambar gajahnya. This one is gini. Dia adalah single origin dark chocolate made in small batches using cocoa beans sourced directly from Indonesian farmers. Woo! Yang saya mau tunjukin juga adalah this is the newest from them dan saya tidak sabar mencobanya. Ini adalah yang keluar di masa pandemi ini, jamu hot chocolate namanya. Tuh, gemes kan? Jadi kalau malam-malam gemes pengen minum hot chocolate, ini udah plus jamunya. Karena isinya ceritanya ada Javanese turmeric, yaitu temulawak, ginger, cocoa powder, arenga sugar, and cacao beans. Subscribe for Ginger ASMR. Ini dia ya produknya. Cari aja deh, aku juga nggak tahu, aku nggak dapat komisi kok dari penjualan ini. So I'm just sharing with you my favorite products. Anyway, welcome to Sophie Navi Talks. And Rangga, can you type Sophie Navi Talks and then pin it? Dan sore hari ini ada Radia di belakang. Ini ada Rangga, dia sedang mengetik untuk dipin. Sophie Baskara. Sophie Navi Talks, and then you pin it. Nanti di bawahnya pin lagi tadi, ya itu, and then pin that, and then after that you pin also at Krakatoa Chocolates, and then pin that at Krakatoa. You can't pin two commas. Really? You Yeah. can. You can put it in So, one comment. I think we have to like type Sophie Navi Talks, comma, at Krakatoa. Oh, oke, Or I forget don't it know then. which one Terlalu you wanna ribet, pin. aku pusing. Oke, hari ini seperti yang saya janjikan kita akan bahas mengenai bagaimana si industri pariwisata khususnya dalam hal ini perhotelan dapat bertahan. Apakah yang namanya perhotelan itu sudah mati suri? That's what everybody keeps telling me. Semua teman-teman saya, kebetulan di sini banyak teman hotelier. Kalau mengutip kata-katanya Soleh Solihun, @Soleh Solihun, katanya hotelier udah jadi hotelier ya, liar. Jadi, hai selamat sore Aldi Kanda, mic-nya mantap enak soundnya. Thanks Aldi. Aldi ini adalah seorang gitaris dari Kanda Band ya. Dan juga vokalis, suaranya keren banget. Jadi kembali lagi ke masalah perhotelan tadi.
teman saya yang hotelier di sini banyak. Kenapa? Karena ini adalah Bali. Kenapa? Karena Bali adalah pulau pariwisata. Dan seperti yang sudah saya katakan kemarin, memang pulau ini survives almost solely ya, hampir semuanya lah ya. Itu tuh survive-nya itu dari pariwisata. Hai Jonathan Danggawa, apa kabar? Hai Rangga. Jonathan ini adalah seorang pemain drum yang guru drumnya Rangga. John, lu terima kursus drum online nggak? Nah, follow Jonathan deh tuh, Jonathan Danggawa. Siapa tahu dia bikin kursus drum online. You can always try. Hari ini buat yang sudah memberikan pertanyaan lewat stiker, saya sudah menulis nama kamu satu persatu dan sudah ada di the fishbowl behind there, which is not a fishbowl, it's a big jam jar. Namanya juga ibu-ibu yang bikin ya kan. Dan nanti akan saya undi di hadapan mata Anda langsung untuk mendapatkan, do you know what? Ready? Get ready. Get ready. Ini dia hadiahnya. You get Roxy. Hadiahnya adalah, drum roll please. 2-night stay at a suite room di Fairmont Hotel Sanur, Bali. Woo! Ya elah, masa nggak mau nanti kalau udah reda semuanya, udah boleh travel lagi, siapa juga yang nggak mau ya jalan-jalan ke Bali. Kamu tinggal cari tiketnya, kamu udah bisa nginep di sini di sebuah suite room. So anyway, if you didn't write in your questions, then I'm sorry, you are terlambat. Tapi kamu tetap bisa menyimak. Oke, kita akan langsung mulai saja talk show kita. Can you please find Om Tommy? Ini tadi dia udah request. Ya, request. No, that's not him. Look. No, stop. And Look, Oh. so you have to look. Oke, ini. Oke, what's happening? just press What's happening, boys? No. What's happening? Ouch! What's happening? the camera switched. Wait, what? What is happening? The camera switched. There. Oke. And then it won't let me switch back. Oh, here we go. No, don't touch it again. Nah, ya udah. Okay, coming from someone who was used to live TV with a complete crew, then suddenly said, "Don't touch that, don't touch it." Pusing. Hi Tom. Hai Sof, hai Rangga, Radia. Kenapa tadi? Kenapa? Kenapa tadi? Gue ngeliat Pongki kayaknya tadi. Watching the screen. Ah, Oke, ini So the camera kalau flipped. udah dua pembicara gini, fungsi mic-nya berubah dan saya harus pakai ini. Oke, gitu deh ceritanya. I'm still learning, Tom. I'm still learning. So many. sama. Iya kan? So many things we need to learn. Alright, selamat sore Bapak Tommy Trisdiarto. Gue ngomongnya Bapak ya, biar kayak Bapak formal. ya. Berteman dari usia 12 tahun ya. Padahal. Sebenarnya waktu itu kita belum 12. Ingat, kita masih 11. Oh iya. Gue emang suka so tua soalnya. Iya, jadi Tommy ini adalah sahabat saya yang terlama. Kami ini berteman dari waktu pendaftaran mau ke sebuah SMP di bilangan Menteng. Dan Anak menteng. Anak Menteng. Sok banget. Padahal tetap naik bis. Tetap naik bus ya. Uh-uh. Dia naik yang, what's your bus number? 213, aku P15. Gila, hebat Ya kan? ingatan lo. Ya kan? Jadi Tommy, we go way back ya dari zaman elementary school, dan Tommy adalah salah seorang hotelier atau pekerja hotel. And today we are going to talk about why or how the tourism industry is surviving in this pandemic season, especially hotels. Sebentar, let me get the questions. Kayaknya banyak nih. Putih. Ini nih teknisnya banyak tapi suka nge-standby. Ntar kalau diperhatiin lagi main game. Oke. Presenter gaul, Sophie Navita, Shopee Navita katanya. Iya, gaul pada masanya, Mas. Masih. Oke. Gue langsung tanya ya, Tom ya. Langsung tanya. Because I have a lot of questions. People have asked questions di sini ya. Saya akan tanya langsung, pertanyaannya adalah, apakah semua hotel, of course you cannot speak for all, tapi menurut pengamatanmu, apakah semua hotel punya skenario new normal? Please tell us. Punya. Sebenarnya dari saat ini pun, kita anggaplah sekarang ini kita nyebutnya selama COVID-19, kemudian sesudah COVID-19. Nah, selama COVID-19 ini, hotel-hotel juga sudah mulai melakukan banyak hal yang sebenarnya berhubungan dengan
gimana caranya menjaga kesehatan dan kesehatan keamanan. pegawai. Semua Oke. sebenarnya. Artinya kan bagaimana caranya kita tidak terkena virus ini. Ya. Makanya semua tamu, ini misalnya contoh, tamu yang tiba-tiba datang, ya mungkin Ya. bisa dengan rencana atau tanpa rencana. Di gate itu kebanyakan hotel sekarang kamu udah ditodong jidatnya, ditembak jidatnya. Itu Ya. bahkan udah bukan di reception, tapi rata-rata sekarang sudah melakukannya di gate depan. Di depan maksudnya di di properti depan, mau masuk ketika itu. mobil mau masuk atau motor mau masuk, itu banyak hotel yang sekarang sudah tunggu dulu sebelum mobil lo atau motor lo masuk ke lingkungan hotel, cek dulu ya Udah ditembak berapa, udah ditembak itu jidat gitu kan. Itu yang Ya, pertama. oke. Begitu nyampe, Penjagaan pertama, lapis pertama. itu lapis pertama. Lapis berikutnya, begitu sampai di reception dan lain sebagainya, itu biasanya udah ada tuh disiapkan untuk membersihkan tangan. Jadi sudah ada antiseptik. Kemudian biasanya juga udah yang namanya bolpen, itu biasanya udah disediakan supaya nggak berganti-ganti. Oh, Kalau jadi memang bolpen menggunakan sekali pakai. Bolpen ada yang memang mereka berusaha untuk punya beberapa, begitu udah dipakai, dibersihkan, ditaruh lagi. Ini hampir rata-rata semua hotel kok di Bali. Jadi Maksudnya lo dibersihkan tuh di spray disinfektan iya, gitu. spray disinfektan kayak gitu supaya nggak apa ya, kalau zaman dulu kan who cares, satu barang pakai rame-rame, satu bolpen pakai rame-rame. Tapi mungkin sekarang orang juga hati-hati. Jadi all the way ya, sampai sebenarnya kan ngebersihin itu bukan cuman orangnya, tapi tiap hari itu yang namanya kamar, lobby, restoran, itu pasti Itu dibersihin. Kamar-kamar Itu pasti kosong juga dibersihin. dibersihin, Tom. Nah, gini kali ya, kalau kan sekarang lagi zaman pandemik di mana hotel juga harus jagain kos. Jadi kalau mungkin kamar-kamar itu tidak digunakan, ya mungkin kamar itu tetap bersih, cuman ya akan nggak yang kalau nggak ada tamunya yang ngapain juga dibersihkan tiap saat. Cuman pasti nggak ada daily ya? regular, Nah, tapi regular, bukan berarti- daily. bukan tiba-tiba harus hari-hari, ya benar. Oke, namun bila kamar selesai digunakan, orangnya check out. Kalau zaman dulu hanya bersihkan biasa. Kalau sekarang plus disinfektan juga. Iya, benar. Dan ngelap semua dilap, semua didisinfektan itu udah terjadi sebenarnya saat ini. Jadi kalau ditanya Udah SOP. apakah udah, mungkin akan lebih vigilant lagi ya, akan lebih gila lagi nantinya ke depan. Sekarang aja sudah dibicarakan, makanya gue sendiri, gue harus bilang, gue salut sama industri hotel. Dunia perhotelan ini, gue salut banget. Jadi, mungkin di sini gue mau sedikit menjawab pertanyaan tadi di awal ya. Karena tadi sebelum masuk ke pertanyaan ini, ada pertanyaan, sebenarnya hotel ini mati suri nggak? Iya. Jawaban gue enggak. This is my 2 cents, kenapa enggak? Di saat seperti ini, malah hotel itu kerjanya keras banget. Mereka berusaha gimana caranya untuk survive. Mereka punya new normals, mereka punya new ways. Gimana caranya tetap diingat orang, tetap dibeli orang. Gimana caranya mereka tetap, oh ini bersih sesuai dengan SOP baru selama COVID-19. Nggak tidur. Nggak mati suri, nggak tidur. Malah lebih sekarang sibuk. ini, malah saat ini, memang kesannya kayak nggak ada yang dikerjain, apa yang mau dijual. Tapi bahkan di saat inilah, orang-orang yang ada ini, kami semua, itu bekerja sama dengan sesama hotelier, cari jalan. Mungkin kita merangkak, mungkin kita jalan, mungkin kita tidak lari, tapi kita sama sekali, menurut gue kita nggak tidur. Kita nggak mati suri. Oke, gitu. jadi jawabannya adalah tidak mati suri. No, menurut gue nggak. Liar iya. Tadi kan kata temen lo. Hotelier. Temen lo bilang kan tadi hotelier menjadi hotel. Liar mungkin iya. Gila di situasi kayak gini. Itu kita harus mikir panjang kali lebar kali tinggi. Mati suri enggak menurut Enggak. gue. Ini Pink Postcard bertanya, apa nggak dicek travel history sama health history tamunya? Misalnya nanti ya ke depannya ya, bakal harus punya surat sehat nggak? Menurut Memang prediksi lo harus kayak gitu ada, apa yang terjadi? memang harus ada health certificate. Oh, Bahkan harus ya? kan sekarang ini bukan hanya hotel. Jadi ketika orang mau traveling itu, orang harus melewati satu hal nih, yaitu si perjalanannya naik apa, naik pesawat,
naik bis, naik mobil. Let's say lah kita anggap pesawat terbang, kan kita ngomongin Bali, banyak internasionalnya, domestik juga banyak dari Jakarta. Pesawat terbang pun sekarang udah lebih vigilant lagi kalau kita ngomongin safety measures. Jadi kalau kita ngomongin health certificate, itu memang iya. Kedepan itu kayaknya akan jadi sesuatu yang pasti dibutuhkan. Oke, jadi dia harus bisa menyerahkan semacam health certificate yang biasanya berlaku kayak seminggu ke belakang gitu-gitu ya biasanya ya? Benar, ya. Wow, kayak orang mau naik pesawat zaman sekarang kan gitu kan? Kalau gue tidak salah. Iya, bahkan zaman sekarang beberapa pesawat terbang, nggak banyak sih ya, baru 1-2 dan itu di Middle East ya, itu mereka sudah melakukan ketika mereka mau naik pesawat, itu langsung rapid test. Jadi sebenarnya layernya pun udah banyak. Iya, jadi new norms itu luar biasa sekali. Safety measure sekarang pokoknya semua berusaha tentunya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan the humans adjusting definitely. We hoteliers, we are adjusting of course. Kayak gitu. Big time. Nah, ngomong-ngomong soal adjusting itu tadi kan lu sempat bilang di Middle East ya sudah ada beberapa protokol seperti itu. Gue juga ingat beberapa hari yang lalu kita ngobrol, lu sempat bilang gini, Sof, lu jangan salah lu jangan hilang harapan. Itu Disneyland Shanghai aja udah buka, dan di hari pertama mereka mereka buka tiketnya online, tiketnya online, kata lu udah habis. Itu sold out. Jadi sebenarnya kayak gini, mereka tuh kalau nggak salah ya 11 Mei, mereka tuh 11 Mei kemarin. Jadi, dan tentunya ketika mereka bilang buka, mereka tidak buka dengan kapasitas normal. Jadi misalnya mungkin mereka bisa terima, misalnya lah, let's say 1.000 orang. Mungkin mereka hanya buka 500, 600, ini contoh angkanya saya ngasal. Tapi memang mereka bilang mereka tidak buka secara normal untuk kapasitas. Tapi ini contoh bahwa kita memang nggak boleh patah semangat. Yes, it's a new normal. Dan kan Cina kena duluan. Tapi Cina ini sekarang started in China, in Wuhan. Nah, sekarang mereka masih ada ya kasus, bukannya zero ya China itu ya, kasusnya masih ada. Cuman memang lagi. Makanya. Sedikit. Tapi mereka mungkin juga udah tahu, gimana caranya, protokolnya, SOP-nya udah lebih duluan. Nah, hotel-hotel di Cina itu udah mulai dibuka. Nah, kalau tadi kita ngasih contoh kan itu taman hiburan terbesar ya, it's one of the biggest park at Disneyland. Jadi, it's just an example bahwa of course things will get better, tapi butuh waktu, butuh new normals, butuh safety measures baru. Jadi memang tidak bisa balik seperti pre-COVID-19, udah pasti. Everybody just has to accept ya, maksudnya jangan ada orang yang baper-baper terus bilang, apa? Saya ini sehat, minta surat sehat, minta ini, minta Iya. Nggak bisa. Kan suka ada tuh tamu-tamu gitu misalnya. Ya, saya ini adalah orang terkaya di dunia, nggak ada hubungannya sama duit loh. Do you know who I think I am? Do you know itu nggak ada hubungannya ya. Duit lo, kekayaan lo sama virus ini nggak ada hubungannya. Do you know? Do you know who I think I am? Saya nggak mau pakai masker. Nggak bisa. Sekarang masker is a must misalnya. Nah, jadi, tadi ada yang nanya juga soal kolam renang. Sorry, ini mungkin nggak usah ke hotelier ya. Mungkin saya juga bisa jawab. Tahu nggak, menurut gue salah satu manusia yang saat ini paling steril kayaknya justru abang kolam renang loh. Orang dia tuh sebelum COVID-19 kerjaannya pegang klorin mulu. Yang klorin kan hari-hari lu pakai disinfektan, bukan? Kalau ini sih logika bego-begoan gue ya. So, benar. Tapi memang benar kok. Jadi memang kolam renang itu kan pakai disinfektan. Cuma kadang kita juga nggak bisa bilang bahwa kayak banyak hotel yang juga menutup kolam renangnya saat ini, poolnya ditutup. Jadi mungkin mereka hanya membuka pool-pool yang ada di villa. Karena kan biasanya ada yang villa dengan pool, suite dengan pool. Tapi ada juga yang beroperasi saat ini hanya untuk menjaga, again, safety measures, lebih baik aman. Jadi memang banyak juga hotel yang memang menutup public poolnya gitu. Ada yang enggak, ada yang enggak. You can take pretty pictures at our pool, tapi untuk berenang kita tunggu dulu update dari global seperti apa begitu ya. Tapi memang lebih baik seperti itu. Oke, ini ada lagi yang nanya gini, Tom, advisable nggak sih saat ini katanya banyak hotel ngasih package, they're currently on a sale or with low prices. Banyak. Is it advisable to buy now atau itu ya udah deh
Gak usah atau Kalau sebenarnya gunakan kesempatan ini? Oke, gue adalah hotelier dan gue tahu bahwa teman-teman hotelier gue juga melakukan banyak cara untuk tetap bertahan. Salah satu caranya adalah ini: if you are a traveler and you happen to love this one hotel and you miss it, just buy it. Kenapa? Nggak harus sekarang kan dipakainya. Dan kenapa enggak? Apalagi penawarannya luar biasa. Ini untuk semua hotel loh. And you can choose. Maksudnya gini, so many hotels, and I'm sure you miss traveling, and I'm sure you miss Bali, ya enggak? Nah, banyak banget penawaran yang bagus di Bali saat ini. Dan I have to say, yes, why not? Kenapa enggak dipakai kesempatannya untuk ke Bali? Enggak harus sekarang loh. It doesn't even have to be this year. It can be for next year. Wait. Hang on. Jadi untuk mereka ngerti caranya beli paket-paket ini adalah mungkin mereka harus lihat terms and condition-nya ya. Kalau beli itu cari yang no blackout dates. Terus juga harus tahu expire-nya gitu dong ya kan? Benar. Walaupun secara general ya rata-rata kalau gue lihat nih Sof, kalau gue lihat rata-rata pasti ngasih staying date. Jadi untuk tamu yang mau nginep misalnya, itu rata-rata hotel ngasih sampai dengan pertengahan tahun depan rata-rata. Coba dicek deh, rata-rata tuh ngasih sampai long time. That's a long time. Maksudnya rata-rata ngasih sampai pertengahan tahun 2021. Jadi kan tadi ditanya, gimana nih kira-kira kita harus ambil nggak sih? Menurut gue, ambil. Just take it. Karena kalau memang suasana sudah normal, mungkin harga nggak semerta-merta akan balik tinggi lagi. Mungkin gradually it will increase. Tapi momen saat ini ketika banyak hotel melakukan itu ya kenapa enggak? Apalagi kalau if you miss Bali and if you think that's your favorite hotel, mereka lagi punya penawaran baik. You love the brand, you love the people when you were there. Ini juga cara untuk ngebantu loh. Or you have always wanted to stay there, but it has always kind of been out of your budget. Bisa juga. Bisa juga. Oh, selama ini pengen nginep di satu hotel yang kata orang-orang oke, tapi kayaknya kalau secara budget kurang sekarang waktunya, kenapa enggak? Bisa banget. Oke, sekarang masalah karyawan. Banyak yang nanya soal bagaimana mempertahankan karyawan. Apakah sama seperti industri lain ketika harus melepaskan karyawan juga, Tom? Gini ya, ini mungkin topik yang sensitive, I know. It's not only sensitive, it's painful. Even heartbreaking for me to talk about this. Kenapa? Karena memang kenyataannya udah banyak teman-teman hotelier yang dirumahkan, PHK, dan itu memang apa ya, bisa dibilang it is what it is. Kayaknya kalau nggak, bedanya cuma gini dong, bedanya cuma ada yang dirumahkan sebulan 7 hari, ada yang dirumahkan sebulan 14 hari, gitu loh. Apakah seorang Tommy dirumahkan saat ini? Iya. Kamu juga dirumahkan that kan? We as hotelier dirumahkan. Tapi poinnya gini, it's not only, it's not happening to me only, tapi juga hampir ke semua teman-teman hotelier. Makanya di awal gue bilang, gue mah salut karena my hotelier friends, I think they're fighters. Dan hotel di Bali pun udah istilahnya, walaupun ini bisa dibilang yang terbesar ya, because this is actually the world, ya kan. Tapi kan mereka juga pernah. Just about to go there, di mana Bali, I think has been tried and tested, meaning kita sudah pernah menghadapi. I know this is such it's kalau di Bali it's like a bad word to say it, bom Bali. We've been through it twice, ya di Bali. Yes. And then after that we've been through episodes-nya Gunung Agung. Yeah. And then we've been through dramatic earthquake. Yes. Yang waktu itu tiap seminggu ada 3 kali, right? Dan orang jadi takut and everybody kan mau knows pergi ke Bali. Takut. Karena karena beach kan semua orang takut tsunami. And this I think is biggest by far because this is a global pandemic. Kita secara pariwisata dan hotelier di sini bisa dikatakan harusnya kita udah melewati sebuah training sehingga agak lebih resilient nggak sih? Karena udah sering banget melewatin yang kayak begini ya. Ya, benar. Cuma memang this one is different. This one is pandemic. It's the world situation.
Kita nggak bisa, contoh kalau zaman dulu mungkin, kan saat ini yang bisa kita lakukan bertahan adalah gimana caranya kita saving cost. Kalau dulu nih misalnya nih, ada beberapa, kalau di hotel ada istilahnya EXCOM, HOD gitu ya, Executive Committee, Head of Department, itu kadang-kadang kalau terjadinya hanya di Bali kesulitannya, oke mereka dilempar dulu lah ke kota lain, supaya gaji-gajinya bisa dibayar oleh perusahaan yang menginginkan mereka. Biasanya masih satu umbrella brand biasanya ya. Cuma mereka dikirim, terus mereka bisa saving cost. Saat ini semua orang juga lagi saving cost, kayak gitu kan. Nah, jadi memang this is quite different than what happened before. But you are right. I think hoteliers, they're fighters. I think they're resilience. Cuman mungkin saat ini kalau gue mau nambah, kita memang harus ikhlas aja ya. Kayaknya kita harus ikhlas. Kita harus, itu susah. Gimana caranya kita ikhlas, kita berdamai sama situasi bahwa tiap bulan itu ya kita punya situasi di kantor, kita punya situasi di rumah. Gimana kita sebagai karyawan kita tetap bisa ya terlihat dan benar-benar maksudnya menghasilkan buat hotel di rumah. Gimana kita bisa menghasilkan untuk keluarga? Dan semuanya serba kepotong kan, di kanan kepotong, di kiri kepotong, dan mungkin itu yang bisa gue bilang ya, bahwa di luar dari being resilient and being a fighter, I think at the end of the day kita harus berdamai dan ikhlas dengan situasi ini gitu loh. Karena speaking of berdamai dan ikhlas, nih ada teman SMP kita juga nih yang ngomong, kebetulan gue hafal namanya tuh. The new normal will become abnormal at first, but it will be one gradually. Jadi emang harus dibiasain aja ya kan, di-adjust gitu. Terus ada juga yang bilang gini, kantor tempat suami saya kerja, salah satu bisnis besarnya hotel, hampir 100 hotelnya tutup, karyawan dirumahkan, but company-nya baik, seluruh karyawan hotelnya masih terima gaji 50%. Nah ini dia, beda company pasti punya beda. Itu puji Tuhan, right? Tapi kan beda company itu punya beda policy. I know some companies that memang malah udah terima cuma 30%. Tuh aku tahu tuh ada beberapa teman-teman yang juga bilang ke aku gitu kan, temanku hotelnya di sini banyak ya. Jadi I'm like, what? Cuma 30%? Sampai kapan? Sampai nggak tahu Kak. Dia ngomong gitu ke gue. Jadi mungkin sekarang ini again sulit ya. Sulit kadang-kadang untuk berdamai, bersyukur di saat susah. Tapi memang harus. Kurang ya kurang. Kadang-kadang aja gue juga ngerasa kalau gue lagi ngerasa kurang. Apakah Tommy kadang-kadang ngerasa kurang? Iya, percaya. Cuman orang di bawah gue, everybody. Cuman gue suka kebayang teman-teman gue sama hotelier yang mungkin juga gajinya masih jauh lebih di bawah. Makanya dapat 50% pun tadi puji Tuhan. Dapat 30% pun masih bersyukur. Cuman puji memang Tuhan. Ya, kadang-kadang gini, kita tidak bisa memilih kebetulan kita bekerja kepada siapa manajemennya, siapa ownernya, semua beda-beda. Ada yang mungkin lebih beruntung dari kita. But that doesn't mean you cannot fight or you cannot be resilient. Dan sayangnya kondisinya memang bermacam-macam gitu loh, Saf. Kita nggak semua hotelier, ya semua hotelier memang saat ini lagi merasakan nggak enaknya lah menjadi karyawan di hotel. Tapi semoga doa gue adalah kita bisa segera keluar dari sini, pelan-pelan kita bisa masuk lagi ke new normal yang mungkin nggak bisa cepet, but let's mungkin kalau istilah orang-orang dari kemarin adalah we're in this together, right? Makanya beli itu yang dijual sama hotel-hotel di Bali, paket-paket dibeli. Karena hotel-hotel itu juga sebenarnya kan sekarang butuh cash flow. Gue mah seneng ya, gue tuh seneng ngelihat hotel-hotel itu berlomba-lomba bikin macam-macam. Coba kita ngomongin yang F&B deh, yang sekarang mereka juga sampai ada karyawan yang nganterin makanan, ya kan? Delivery, yang tadinya nggak ada delivery, ada delivery. Kemudian yang tadinya tidak ada di aplikasi, sekarang tersedia di beberapa aplikasi gitu ya. Drive-thru ada loh, hotel yang bikin drive-thru ada, khusus benar. Makanan. Nah, gue mah seneng ngelihat kreativitas ini. Mungkin ada ya. Nah ini yang gue minta mungkin ya. Udahlah, kita nggak usah julid, nggak usah negatif. Gila, gitu sih? Hotel buat kayak gini? Apa sih diversifikasi kayak gitu ya? Gini loh, everyone has their own way to survive. Dan
kalau itu cara mereka, ya nggak apa-apa. Mungkin tiap hotel beda-beda, but everyone has a different approach. Gimana caranya saving cost, gimana caranya cash flow itu masuk, dan lain sebagainya. We need to appreciate it. Okay. Yeah. And then I have this one good question yang baru tiba-tiba muncul sekarang. How the hotel industry will bounce back after COVID-19? Ini penting nih kan, lo orang sales and marketing, so I want to hear from you. Apakah harga akan dinaikkan nantinya untuk menutupi kerugian yang selama ini sudah terjadi? How you guys gonna, are you gonna crank it up? Kalau hotel itu menurut lo, gimana cara nyari duitnya? Oke, sorry, barusan kayaknya wifi gue agak sedikit down. Jadi gini, sebenarnya apakah tiba-tiba harga akan tinggi demi menutup loss? Jawabannya enggak lah. Enggak. Istilahnya enggak lah. Istilahnya kayak gini lah. Mungkin kalau dari sisi gue nih sebagai anak sales ya, apakah gue kepengen memaintain harga? Ya iya gitu. Tapi ya gila kali kalau tiba-tiba dalam waktu let's say 2 bulan, anggaplah PSBB udah nggak ada, semua moda transportasi sudah berjalan, terus tiba-tiba oke, semua udah running normal, nggak mungkin. Jadi mungkin saat ini pun gue yakin harga tuh masih adjustable, dan bukan cuma harga ya, kita ngomongin di sini mungkin terms and conditions yang tadinya mungkin strict, sekarang mungkin udah mulai dibuat fleksibel. Contoh kayak tadi, paket yang kayak tadi itu ya. Beli paket bisa tinggal kapan aja, batasnya sampai dengan pertengahan tahun depan. Tapi tiba-tiba gini, misalnya ada juga nih banyak hotel yang melakukan ini. Ternyata udah booking untuk bulan Desember tahun ini. Tiba-tiba ngerasa nggak aman karena kayaknya ngerasa nggak aman ya. Aduh, pindahin deh ke tahun depan. Nah, itu setahu gue, banyak hotel yang juga fleksibel gitu loh. Jadi bukan cuma masalah jadi bukan cuma masalah rate, tapi masalah flexibility kayak gitu. Jadi part ya of what kayaknya you enggak have deh. to find out sebelum you purchase your package ya. Yes. Iya dong. Orang Benar. sekarang kan orang kalau punya uang ekstra sedikit kan benar-benar harus berpikir kan kemana dia mau taruh gitu. Benar. Dan biasanya tiap hotel itu beda-beda juga kan, istilahnya beda-beda inclusion-nya, termasuk apa aja itu bisa dicek. Tapi tapi gue bisa bilang sekarang penawaran sangat menarik datang dari Bali, ya silahkan. Ya kalau balik ke pertanyaan tadi, yes, I think you have to take this opportunity. Ya, dan ini nggak ada hubungannya dengan lo sponsorin acara gue ya. Ini emang khusus gue penasaran pengen tahu asli gue gini, Top, lu mau jadi bintang tamu gue nggak? Gue mau ngomongin hotel nih, soalnya banyak orang udah bertanya, kayaknya orang udah mulai gerah pengen liburan tapi bingung gitu loh, how are we gonna do travel next gitu, how and then is it gonna be different dan bla 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 bla. Tunggu, tadi kayaknya ada satu lagi, bagaimana kita sebagai konsumen, ini penting nih Tom, sebagai konsumen akan percaya bahwa hotel tersebut betul-betul hygiene sama sanitation-nya bagus. Because after this pasti akan ada semacam parut luka ya di kita juga sebagai konsumen. Aduh, percaya nggak ya? Kayak, nih gue kayaknya nggak tahu apa-apa gitu kan tentang hotel ini, bagaimana mereka ngebersihin dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, tadi gue sempat bilang ya di awal bahwa semua hotel itu di Bali sudah punya safety measures yang baru, bahkan mungkin akan lebih gila lagi ke depannya. Dan tapi kalau memang pengen tahu, dan kalian berhak gitu loh untuk cari tahu, kalian bisa tanya loh, SOP kalian apa sih? Gue mau nginep nih di tempat kalian, tapi boleh dong SOP kalian tuh seperti apa? SOP dalam hal, boleh, dan gue yakin hotel akan dengan senang hati untuk ngasih tahu. Dan memang sudah dilakukan, cuma kalian punya hak kok untuk nanya, SOP kalian itu seperti apa sih? Prosedurnya seperti apa sih? Kalian ngecek nggak tamu-tamu yang lain? Distancingnya gimana sih? Misalnya, kalau kalian buka restoran, kalian udah practicing physical distancing nggak? Which they have actually. Cuman kalian punya hak untuk nanya, tanya aja, dan pasti dijawab. Okay, I have another question before we end our talk today. Ini sebelum si lockdown ini alias
lockdown alias stay at home alias alias PSBB Lockdown. Ya. alias PKM kalau di Bali namanya. Sebelum ini semua terjadi, ini kan baru-baru ya terjadi semua pembatasan ini. Sebelumnya kan belum, sehingga memang masih ada penerbangan waktu itu masuk ke Bali. Emangnya waktu itu tetap ada yang nginep ya maksudnya, dan apakah dari saat itu sudah dilakukan tata laksana COVID seperti yang barusan lo omongin ini, yang ketat ini? Sebenarnya Rata-rata hotel udah di Bali. rata-rata hotel sudah kok melakukan itu. Kalau ditanya apakah ada yang nginep, pasti mereka sudah di Bali. Jadi mereka pasti sudah di Bali. Bisa jadi mereka adalah nggak harus orang Indonesia, tapi mungkin mereka masih menunggu pesawat untuk balik. Mungkin mereka stuck. Kembali. Atau bisa juga mungkin orang Indonesia. Orang konjen atau orang konjen? Bisa orang konsulat misalnya orang. Jadi kalau ditanya apakah ada. Tapi biasanya most likely they already in Bali. Kayak gitu. Tapi kan hari ini aja kan, maksudnya kalau kita lihat ya udah mulai viral kan, kalau si Soekarno-Hatta, ya itu it's another topic lah ya. Tapi I think that's another topic. Tapi poinnya adalah ya I think us hoteliers we already have a new norms dan gue sekali lagi salut sama teman-teman hotelier gue di Bali dan dimanapun. Gue ngomong di Bali karena kebetulan gue di Bali. Tapi for all hoteliers in the world, I salute you, I feel you, and I know it's tough, but we'll get there. Oke. Tom, tadi waktu lo bilang itu soal hari ini ada cerita dari bandara, udah banyak antrian dan bla bla bla. I agree. Serem. That's for another episode. Tapi Yeah. maksud daripada talk show ini bukanlah untuk mengajak Anda, ayo beramai-ramai liburan, bukan. Inti daripada ini adalah untuk shed some light untuk pengetahuan teman-teman soal bagaimana di sektor-sektor tertentu tetap bertahan di masa pandemi ini. Dan bagaimana the future of travel dan hotels nantinya ketika kita sudah mulai beradaptasi dengan new normal. Jadi sebenarnya hanya untuk share itu sih. Benar. Oke, setuju. Tom, lu harus saksi gue ya. Ini hadiah luar biasa itu kan. Jadi hari ini Sofi Navitox punya hadiah luar biasa, yaitu yang sudah bertanya di stiker-stiker tadi di IG Stories. Makanya kalau disuruh tanya gitu ya. Namanya sudah ada di sini dan nanti akan saya undi langsung, tidak pakai ngintip. Dan bila saya sebut nama Anda, jadi silakan nanti Anda DM saya dan kita akan berkomunikasi sehingga bisa disampaikan hadiahnya, yaitu berupa Your Future Suite Stay dengan value 3 juta rupiah net untuk 2 malam di sebuah kamar suite di Fairmont Sanur Beach Hotel. Tuh, benar. fotonya. Jadi sebenarnya gini, Sof. Sebenarnya kalau boleh sedikit ditambahin, kalau normal, jadi kan tadi kan lo sempat nyebut 3 juta. Ini adalah contoh bahwa itu harga spesial untuk 2 malam. Dan itu Special tersedia di bener. website. Nah, tapi kalau ngomongin value in a normal situation, itu harga kamarnya bisa 4 juta per malam kayak gitu. Per malam. Jadi ini ya 3 juta per 2 malam ya. Ya, jadi kalau memang yang tidak dapat ini udah masuk jualan, tapi ya udahlah ya, boleh lah hotelnya jualan ya. Silakan aja dicek di website. Sebentar ya. Ya, Asisten saya nih. Hebat. Pak Pongki. Oke, gua ambil nih ya. Keren Tutup banget. mata nih. Tutup mata ya. Oke. Jangan gue yang dapat tiba-tiba. Ya enggak, nama lu aja enggak ada di sini. Pemenangnya adalah Eng. wow. Nama siapa? Instagram ini Gravelete. Oke. Kita selamat, congratulations. Tolong di keep soft. Nanti berarti nanti saya akan hubungin ya. Oke, namanya Gravelete, kita tulis di sini. Anda memenangkan 2-night stay at the Suite Room of Fairmont Sanur Bali. Dan bisa dipakai sampai Juni 2021.
Iya, jadi silakan pilih Pemenang. kira-kira tanggal yang Pemenang stay. cocok. Ya, pemenang Nggak bener. stay-nya. Aku tulis dulu ya Tom, biar ada ininya, Siap. biar ada apa namanya buktinya. Pemenang silakan hubungi saya, silakan DM saya. Oke, jadi ini no blackout dates juga Tom ya. Jadi misalnya nanti No dibuka pas blackout Lebaran tahun dates. depan atau apa bisa Silahkan, dong dipakai. silahkan, boleh. Sanur Bali. Mm-mm. Oke, kalau begitu Tommy, thank you so much for your insight today. Thank you for your time. Terima kasih, Which I know Sof. walaupun lo di rumah lo tetap dipusingin urusan kantor pastikan. Karena pasti lo Ya, akan kita ditelepon-telepon semua. dan yang lain-lain. Pasti, Kita semua pasti. ya. Kita semua kayak Oke. gitu. Thank you, Sophie Pongki. Thank you, Tom. Thank you, Sophie Navi Talk. Sampai ketemu lagi. Oke, I'll see you. Bye. Tada. Oke, tadi untuk pemenangnya silakan hubungi saya. Anda mendapatkan 2 night stay. Congratulations. Dan nggak tahu ya, orangnya nonton apa nggak hari ini. Kalau nggak nonton ya mohon maaf nih ya. Saya tidak akan mengontak. You have to contact me. Oke, itu aja. Apalagi kayaknya hari ini mau nyanyi tapi udah kelewatan, udah kelamaan. Besok aja lah ya nyanyinya. Kalau sekarang nyanyi kayaknya mic-nya harus pindah-pindah lagi kan, repot kan? Kamu ngangguk-ngangguk tuh nggak ketok. Oh iya, nggak bisa Pak Bu. Ya udah, besok lagi ya kita berjumpa dengan bintang tamu tetap. Bintang tamu tapi tetap ada terus karena dia adalah teknisi di rumah ini juga. Di Sophie Navi Talks, you are loved. Thank you very much. Tetap semangat. Jangan lupa you are loved by the one who created you. Sending you lots of love from the beautiful island of Bali. Selamat berbuka buat yang sudah berbuka. Selamat menjelang berbuka buat yang sebentar lagi akan berbuka puasa.